Yang lagi ramai dibahas pada ngebandingin sama oke ini Coach Gerald udah. Oh ini Sintayong bla bla bla. Ada yang lebih kita bisa bilang local pride. Oke, berarti so far yang bisa membuktikan hanya Coach Indra Syafri. Gimana menurut lu? Nah ini yang lumayan jadi kontroversi. Hamin 1 kalau nggak salah, Bapak Erick Thohir tuh sempat bilang, kita nggak nargetin juara kok, nggak apa-apa. Nah itu pada komen tuh, hati-hati Coach itu prank, hati-hati itu jebakan. Nanti kejadiannya kayak Sintayong, nggak apa-apa nggak juara, ujung-ujungnya dipecat. Oke, itu satu. Yang kedua, tadi gue baru baca berita, walaupun berposisi sebagai runner up, ternyata masing-masing pemain itu dapat hadiah 100 juta rupiah. Dan pelatih itu dapat 300 juta rupiah per staff. Yes, kalian sedang mendengarkan Parimatch News Podcast, info, tren, dan cerita tentang sepak bola yang bikin kalian makin update. Di episode kali ini, kita akan kembali membahas tentang Timnas Indonesia. Kali ini dari kategori U23 yang baru aja selesai di ASEAN Championship. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa dulu di-subscribe dan juga follow sosial media kita di PMIN_news buat berita bola harian lainnya. Runner up lagi. Ada apa Pal dengan angka 2 di Indonesia? Emang selain runner up, 2 ada apa lagi di Indonesia? 2 kita punya dua apa ya? Sarimi isi 2. Sarimi isi 2. Banyak sekali angka 2 di Indonesia. Betul. Tapi timnas ini gak cuma U23 ya. Di senior juga dan beberapa kelompok umur kalau misalnya lagi turnamen terutama ASEAN sih. AFF biasanya kan? Iya, ASEAN. Ya. Terutama turnamen ASEAN. Kita tuh kayak kalau misalnya kita satu masakan yang diracik selalu kurang satu bumbu. Betul. Yang akhirnya bikin jadi juara tuh kayak selalu ada yang kurang gitu. Iya. Jadi kayak kalau misalnya lu bikin sayur sop, ini kayak kurang garam. Atau misal lu bikin apa, lu bisa masak apa? Contoh ya, kalau gue di rumah tuh spaghetti aglio olio. Kok masakannya keren? Kok keren sendiri? Ya itulah, tapi maksudnya kita tuh selalu kayak kurang sesuatu lah. Iya, kurang di endingnya. Itu selalu ada satu langkah menuju garis finish itu selalu gagal. Yes. Nah, itu juga kejadian di kemarin di sekarang namanya ASEAN Cup ya. ASEAN Championship. Yes. Dulu ini tuh AFF. AFF dulu ya. Dan kita lagi-lagi harus ngakuin kalau kita cuma jadi runner up dan kalah sama Vietnam 1-0. Betul. Dengan skor tipis. Padahal sebenarnya kita di match lawan Vietnam itu, kita langsung ke match lawan Vietnam. Boleh. Di match lawan Vietnam itu kita termasuk yang nguasain pertandingan, terus juga bikin peluang. Jadi bukan yang misal kita kalah tuh karena nggak bisa shoot on goal atau misalnya kita diserang terus. Itu kita ada peluang. Betul. Mau itu dari open play, mau itu dari set piece, dari throw in, Robbie Darwish. Banyak peluang. Cuma satu kemarin yang gue sorotin paling yang bikin kita kalah sih kayaknya salah satunya adalah kita kalah di psychological game sama pemain Vietnam. Betul. Apalagi Vietnam ini kan udah dapat gol dari menit 37. Dari babak pertama. Dari babak pertama udah dapat gol, dan itu yang paling berbahaya menurut gua kalau kita ketemu tim-tim kayak Vietnam. Thailand juga sebenarnya kadang-kadang begitu, tapi Thailand lebih di akhir biasanya. Atau kalau misalnya di Asia, level Asia, biasanya tim-tim Timur Tengah. Oh iya. Itu paling bete. Kalau dia udah dapat gol di menit pertama. Kalau masalah cuman jadi mainnya parkir bus atau defense, is okay. Betul. Mereka pasti mainin yang kayak gitu-gitu, ngerti banget. Soalnya maksudnya nggak bisa dipungkirin kalau main game, psychological, mental, itu tuh bagian dari gamenya. Betul. Kita nggak bisa kayak licik Vietnam atau curang Vietnam banyak drama. Kan itu ada tuh yang menit akhir. Kalau lu lihat itu bikin tambahan waktu jadi 99 gara-gara mau lempar ke dalam di pinggirnya banyak botol. Cekcok apalah, nggak ngerti gua. Itu tuh jadi Robbie Darwish kan mau ngelempar, kan dia kan udah terkenal kayak Arhan lah ya, lemparan jauh ya. Kebetulan di depan benchnya Vietnam. Ya, dan sama pelatihnya sama staffnya sengaja ditaruh botol-botol gitu. Botol banyak, betul. Buat biar merekanya nggak bisa si Robbie Darwish jadi nggak bisa lari ngelempar bola kan. Iya. Cuman yang gua nggak nyangka itu kan dulu Vietnam tuh pelatihnya Park siapa ya? Yang agak botak-botak tuh. Oh iya. Kacamata. Dia emang nyebelin. Iya. Senior tapi dia. Senior. Dia emang nyebelin kalau misalnya lagi press con tuh pasti ngeluarin pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Iya. Kalau yang ini mukanya kayak baik kemarin. Mukanya kayak baik sumpah. Tapi kan kita semua tahu kalau don't judge book by its cover. Iya betul. Kita semua tiba-tiba ikut-ikutan itu orang. Nah, yang gitu-gitulah. Kalau nggak salah, yang di drama itu juga ada staff kita yang kena kartu merah kan? Karena nyamperin benchnya. Dan nyamperin benchnya terus dia ngerapihin si botol-botol. Iya. Botol-botol minum. Tapi itulah bener lah kalau misalnya kita ingat lagi itu satu. Lumayan sering loh kalau AFF kita kejadian lumayan sering. Thailand lu inget yang 2016 Abdullah Stalung nendang ke bench ya, betul. Itu ada lagi. Wah, banyak banget sih kalau kita banyak tuh. Selalu kalahnya karena itu. Tapi maksudnya itu adalah itu tadi yang nyambung tadi gue bilang, kita nggak bisa bilang kayak mereka curang, nggak sportif atau gimana. Karena maksudnya
mau gimana pun itu adalah bagian dari game. Betul. Bahkan kan maksudnya ada yang namanya cywar dari sebelum Ah, main. Misal lagi presscon press kata lu con, tadi ya, betul. bilang kayak Indonesia, misal tim lawan bilang Indonesia nggak ada apa-apanya gitu. Ya, Itu ya, kan betul, bagian betul, dari cywar betul. biar pemain timnasnya kepancing emosi, main Ya. nggak tenang dan sebagainya. Nah, itu tuh sialnya sedikit banyak berpengaruh lah di game yang kemarin, apalagi itu gue juga sebagai yang nonton kesel Pasti ada ngeliat keselnya, pasti ada pemain-pemain keselnya. Vietnam di atas menit 70 itu udah Oh, mulai udah nggak bener guling-guling lah lah, mainnya, ya. bikin drama lah. Itu maksudnya hal-hal kayak gitu udah jelas pasti bikin pemain yang ada di lapang juga ada beberapa pasti yang kepancing Ya, betul. emosinya lah, jadinya nggak tenang dan sebagainya. Cuma kita nggak bisa cuma nyalahin faktor eksternal, Yes. karena pasti ada dari kitanya juga lah. Akhirnya kita gagal buat dapat ASEAN Cup ini, ASEAN Championship ini, sorry. Nah itu juga sebenarnya kalau dari secara taktik dan sebagainya, gue tuh ngelihat siapa nama pelatihnya Pelatihnya sekarang tuh Gerald Gerard van, sorry. Den Berg. Bukan. Gerald van den Berg ya. Van den Berg, ya, Van den itu. Berg ya. Coach Gerard Van den Berg itu sebenarnya dari match pertama lawan Enggak, terutama itu kan namanya agak susah. Gerald van den Berg kan. Iya. Udah kita panggil aja Coach G. kok kita jadi Coach G. bikin nama panggilan sendiri. Ya Coach Gerald tadi gimana Nah, satu lagi? Coach Gerard ini sebenarnya sepanjang turnamen dia udah kelihatan si game plan-nya tuh mau kayak gimana. Oke. Dia tuh udah kelihatan dia mau main lebih possession, dia mau main lebih direct juga dari belakang beberapa kali. Oke. Dan dia juga masih ngegunain long throw sebagai salah satu senjata Ya. utama timnas. Karena maksudnya nggak ada masalah kok dengan itu. Kalau misalnya kita dicap jadi negara yang speciality-nya adalah long throw, nggak masalah Ya, menurut gue. betul. Karena maksudnya banyak negara-negara lain juga yang punya speciality beda-beda. Masing-masing, betul. Indonesia bisa nemuin speciality lain dan kalau itu ternyata di long throw ya nggak masalah juga. Ya. Maksudnya kita nggak usah ngerasa inferior dengan apa sih tim Cuman bisa kayak gitu tim doang. sepak bola tapi mainnya Lempar pakai tangan. lembing, ya, lempar misal, lembing yang nggak disebut masalah juga kalau tuh. itu bisa jadi speciality kekuatan kita nggak masalah. Cuma Yes. dan menurut gua sebenarnya udah kelihatan si apa namanya game plan Coach Gerald ini. Cuma mungkin ada beberapa yang nggak berjalan sesuai keinginan dia. Oke. Salah satunya adalah faktor cedera. Jadi lini tengah itu butuh banget pemain nomor 10, Oke. kreator. Dan kemarin bahkan dari babak penyisian babak grup tuh kita udah kehilangan Arhan Fikri. Oke. Dia adalah salah satu gelandang paling kreatif di skuad timnas U23 kemarin lah. Ya. Dan kita kerasa banget Arhan Fikri cedera, di semifinal dia nggak fit, di final juga kemarin dia cuma main 10-15 menit karena kondisinya juga habis cedera. Itu yang bikin lini tengah kita terkesan jadi agak monoton. Oke. Jadi kita lebih banyak main ke sayap, padahal harusnya di tengah. Kalau kita lihat match lawan Brunei sama Filipina lah, kita kelihatan lebih gigit karena salah satunya adalah terutama lawan Brunei sih, walaupun kita beda kelas, Walaupun tapi ya. karena ada Arhan Fikri di sana. Oke. Pemain yang jadi kreator. Jadi gue sih ngelihatnya lini tengah ini tadinya mau diisi sama Robi Darwis, Arhan Fikri, satu lagi antara Tony Firmansyah, Raihan Hanan, Oke. atau bahkan ada satu pemain yang nggak jadi dipanggil karena cedera, Rivaldo Pakpahan. Oh ya. Itu karena cedera. Itu Jadi jadi Liga juga bagus ya. di liga bagus. Jadi kelihatan nih Robi Darwis adalah destroyer, Arhan Fikri adalah kreator, satu lagi biasanya yang box to box dan bisa ngisi kedua peran itu, bisa Oke. bisa nyerang, bisa bertahan gitu. Biasanya kayak gitu. Ini kelihatan nih poros di tengahnya udah mulai kebentuk, cuma sayangnya Arhan Fikri cedera dan gak ada yang bisa gantiin perannya. Itu Oke. itu yang lumayan jadi PR lah. Iya. Kemarin tuh kalau posisinya berarti udah digantiin sama siapa sebenarnya? Kemarin itu line up-nya di tengah itu Robi, Raihan Hanan ya. Raihan Hanan itu di kiri dia. Gua lupa kemarin line up-nya. Pokoknya tengah itu jadinya bukan kreator aja. Oke. Jadi lebih ke bukan destroyer semua juga, tapi Iya, iya. maksudnya beda lah pemain yang emang kayak Marcelino Iya, iya, sama oke. Tom Haye sama-sama Iya. kreatif, cuma maksudnya Betul. kreatifnya beda gitu. Cara-cara ya beda. Cara kreatifnya beda. Nah, itu yang bikin jadi salah satu game plan-nya Coach Gerard mungkin gak bisa maksimal. Oke, iya. Nah, tapi kalau misalnya ngelihat gameplay, nah ini juga yang menarik dibahas karena Coach Gerald ini sebenarnya kayaknya baru lumayan disorot tuh di ASEAN Championship ini. Iya. Walaupun sebelumnya dia udah prepare segala macam, tapi ini kayaknya jadi salah satu kompetisi pertamanya lah yang disorot. Dan wajar lah. Maksudnya kemarin kita kan fokusnya ke senior di kualifikasi Betul, barunya. ya kita lagi fokus di sana. Nah, kalau yang lu perhatiin sebagai pengamat taktikal sepak bola berkelas Nggak juga. tinggi, Nggak juga. Ngaco. perbedaannya sama Sintayong, perbedaan yang jelas taktikal ya. Tactical, sebenarnya mungkin karena Coach Gerard dari Belanda ya. Oke. Gua ngerasa ada apa ya? Ada unsur itu di permainan timnas kemarin. Ada unsur Belandanya gitu. Apa yang jadi unsur Karena Belanda? kan maksudnya kalau dibandingin sama timnas senior, timnas U23 kita cuma ada Jens Raven kan. Yes. Yang sama Sama Schoenemann. ada Schoenemann ya. Schoenemann. Cuma maksudnya kan Schoenemann dia lebih lokal dibandingin Raven kan. Iya, oke. Karena
Coach Timonya juga emang udah stay di Indonesia. Ah. Ayahnya tuh Coach Betul. Timo udah stay di Indonesia. Cuma gua ngelihat ada sentuhan-sentuhan disebut total football juga enggak sih. Cuma maksudnya kelihatan lah sepak bola menyerang ala Belandanya tuh lebih ada dibandingin eranya Sintayong. Oke. Kalau Sintayong itu Asia banget sebenarnya. Ya. Dia lebih realistis, dia juga kayak kalau ngelihat lawan ada level di atasnya, dia berani buat kayak ya udah kita main defensif aja, kita main Oke. counter attack, kita ngandelin lemparan ke dalam dan sebagainya. Kalau Coach Gerrard ini kelihatan siapapun lawannya, dia pengen kita nguasain bola. Karena Oke. lawan Thailand, lawan Vietnam kita menang possession. Iya. Maksudnya ini kan dua lawan paling berat di Ya. Asia, di ASEAN Ya, lah, betul. bisa kita Saat ini bilang. ya. Saat ini lawan paling berat di ASEAN adalah Thailand dan Vietnam. Dan dua-duanya kita bisa nguasain ini tengah sebenarnya. Walaupun itu tadi kreativitasnya jadi agak sedikit mandek karena nggak ada sosok kayak Arhan Fikri. Oke. Jadinya bola lebih banyak ke sayap, ke Donitri, ke Raihan Hanan. Jadi maksudnya dan kadang crossing-crossingnya juga nggak nyampe kan. Ya, betul. Bisa di-intercept dan sebagainya. Cuma itu sih salah satu perbedaan terbesar menurut gua adalah gua bisa ngelihat ada sentuhan sepak bola Belandanya lah sekarang. Oke. Jadi bukan sepak bola menyerang, sorry. Karena Ya. maksudnya yang menyerang bukan cuma Belanda. Betul. Kalau dibandingin sama coach STY. Oke, nah. Kalau lihat kayak gitu berarti dengan culture pemain kita, culture timnas kita, lebih cocok yang mana kalau udah dulu? Ngerasanya? Cocok atau keinginan? Beda. Cocok. Cocok. Kalau cocok sih, gua tuh ngelihatnya sebenarnya timnas bukan timnas itu tim yang harus menyerang. Oke. Cuma cara nyerangnya nggak melulu harus possession kalau menurut gua. Justru Oke. entah kenapa gua ngerasa timnas itu bakal lebih cocok kalau kita main direct. Karena dari dulu kita terkenal bahkan sebelum ada banyak diaspora, kita tuh terkenal punya sayap-sayap cepet kan. Iya betul, Nah. selalu. Nah itu salah satu yang maksud gue adalah kalau misalnya kita bisa nge-produce terus pemain-pemain yang cepat kayak misal Andik, Okto dulu, saat itu. terus ada Boas yang bisa Titus main Bonai di kiri, juga. Eli Aiboy, Eli Boy, Titus masanya, Bonai ya. walaupun dia striker, tapi maksudnya kita terbiasa punya penyerang-penyerang sayap yang cepat lah, Oke. yang lincah. Nah makanya menurut gue main direct itu salah satu yang bisa jadi ciri khas dan kekuatan timnas sebenarnya. Cuma maksudnya karena sekarang kalau di senior lebih banyak pemain yang nyaman pegang bola. Yes. Nah itu jadi kita kan harus adaptasi juga kan. Ya. Karena pemain yang nyaman pegang bola dipaksa untuk main long ball, main direct, Ya, itu betul. juga mereka nggak akan nyaman. Ya. Karena mereka kebiasa main possession, main apa itu juga harus ngelihat komposisi pemain yang dipanggil. Cuma kalau gua pribadi ngerasa kayak timnas ini harusnya roots-nya kita bisa main direct kayaknya. Kalau gua ngerasa ya. Iya. Soalnya kalau misalnya kita lihat perjalanannya ya di ASEAN U23 Championship ini tuh Indonesia pertama lawan Brunei itu kita menang 8-0. Ya. Udah gitu kita hanya 1-0 lawan Filipina, itu pun melalui on goal. On goal. Dari lemparan ke dalam Robbie Darwis. Terus 0-0. 0-0 lawan Malaysia. Lawan Thailand 1-1 di Jens Raven ya di menit Ya. akhir. Dan terakhir kalah 1-0. Sebenarnya kalau dari segi skor dan lain-lain yang meyakinkan itu cuma di saat lawan Brunei, dan itu pun karena beda kelas. Nah itu maksudnya menurut gua juga sempat nyinggung kalau misalnya lini depan kita tuh sebenarnya nggak setajam itu. Karena Oke. ketolong sama kita ngegolin 8 8 lawan gol, oke. Brunei aja. Iya. Pada nyatanya di game-game lain kita nggak bisa ngegolin lebih dari 1 kan. Hmm. Itu juga salah satu problem yang harus disorotin berarti. Karena ketika plan A-nya gagal, Jens Raven Ya. gagal, kita tuh harus punya plan B, C, D. Oke, cara Itu salah satu yang dicoba. Bahkan diduetin kan. Ya. Maksudnya Jens Raven-nya nggak ditarik keluar, Di menit bicarakan akhir tetap ya. masuk. Nah itu salah satu yang dicoba. Cuma maksudnya kalaupun punya 2 penyerang, kalau kita nggak bisa kasih supply juga nggak akan bisa Ya. menghasilkan kan. Betul, Karena betul. kalau lu ngelihat gol Jens Raven lawan Thailand yang dari corner, itu striker banget itu. Ya. Cari ruang, cara dia lepas dari kawalan, itu striker banget. Betul. Orang kayak pemain kayak Jens Raven ini cukup disuplai sebenarnya. Oke. Entah nanti jadinya gol, shoot on target doang atau Iya, melenceng iya. gimana itu urusan dia. Pokoknya kasih dia bola aja. Kelihatan kalau misalnya dia tipe-tipe yang kalau ngingetin sih sama penyerang timnas dulu kayak Gonzales sebenarnya. Oke. Jadi yang dia tuh emang butuh disuplai. Cuman butuh Udah. disuplai aja ya? Intinya butuh disuplai aja. Bukan Tinggal yang dia kayak nyari. kan penyerang sekarang kita tipenya agak beda ya. Iya. Ole bisa pegang bola. Betul. Orat Mangun bisa pegang Ah. bola, Struik juga bisa ke sayap, melebar Betul. pegang bola. Jadi kita udah lama nih nggak punya sosok yang kayak Bener-bener goal getter aja Jens gitu ya di Raven. depan. Paling mirip adalah Sananta sebenarnya. Oke. Cuma maksudnya Sananta juga sama kayak Jens Raven masih muda, Betul. masih bisa berkembang, Betul. levelnya juga masih belum sampai di Asia, bahkan Yeah. belum sampai lah maksudnya untuk jadi starter, tapi mereka bakatnya ada. Nah cuma itu kita butuh gimana caranya biar si striker-striker ini siapapun yang dipasang nanti, terutama di senior, itu bisa disuplai. Oke. Karena sayang nih kita punya striker yang kayak Jens Raven, Sananta, Hoki mungkin bahkan ada Dimas Derajat juga, masih banyak lah striker-striker. Septian Bagaskara. Yeah.
Itu sayang kalau mereka nggak dapat supply dari lini tengah ataupun lini belakang. Oke. Terutama Jens Lehmann sih. Gua ngelihat kalau dia bisa, kan dia main di Liga Super League kan musim depan. Siapa nih? Raven. Oh iya Lehmann di Bali United. Bali United. Ya. Semoga dia dapat menit bermain, dia bisa ngelawan back-back asing di Liga Indonesia, dan kalau dia bisa dapat menit bermain setidaknya setengah aja dari misalnya total yang bisa dia dapat. Anggaplah kalau total dia bisa dapat itu dari 38 pertandingan sekian ribu match gitu. Apalagi masih ada peraturan yang U23 harus main 45 menit kan. Itu bisa dikasih slotnya ke Jens Lehmann buat Bali United. Kalau dia bisa manfaatin itu, jam terbang naik, decision making naik, terus ngelawan lawan-lawan yang secara badan lebih besar dari dia. Karena kemarin kan sebenarnya kelihatan dia badan tuh gede sendiri. Dia badan tuh gede sendiri. Cuma entah kenapa bola-bolanya tuh kayaknya nggak ada yang dia pengen gitu. Iya betul. Sekalinya dia dapat bola yang dia pengen mah, gue yakin dia harusnya at least jadi shoot on target atau peluang lah. Nah itu semoga sih di Liga 1 dia berkembang dan bisa kepake bahkan di senior. Iya betul. Apalagi ada isu Ole masih cedera, belum tahu nih ya nanti bakalan bisa main apa enggak gitu di round 5 ya. Nah itu tadi perjalanan timnas. Buat kalian yang pengen tahu juga nih kira-kira perjalanannya kayak gimana, pengen lebih lihat detailnya, statistiknya bahkan, bisa langsung ke website kita di parimatch.news karena di situ juga udah lengkap perjalanan timnas di ASEAN U23 Championship. Bisa lihat di situ. Nah, next tadi kita udah bahas Coach Gerald, kita udah bahas juga perbedaannya sama Sintayong. Ya. Terakhir yang lagi lumayan ramai di media daring, bahasanya media daring. Lagi rame nih di media sosial dan lain-lain. Kenapa diketawain kan bahasa Indonesia? Iya, enggak apa-apa. Tapi kok jadi bahasa kampus ya gitu. Jadi SKS ya di kuliah. Nah, yang lagi rame dibahas pada ngebandingin sama ini Coach Gerald udah. Oh, ini Sintayong bla bla bla. Ada yang lebih kita bisa bilang local pride. Oke, berarti so far yang bisa membuktikan hanya Coach Indra Syafri. Gimana menurut lu? Sebenarnya apa ya? Maksudnya Indra Syafri prestasi jelas. Iya, maksudnya jelas. Dia menghasilkan gelar di beberapa kelompok umur. Tapi maksudnya kan kita nggak bisa ngebandingin apple to apple cuma karena Indra Syafri pernah juara. Artinya dia pelatih bagus. Terus misal anggaplah sekarang Coach Gerald nggak bisa bawa juara, dia pelatih jelek. Kita nggak bisa ngebandinginnya kayak gitu. Karena maksudnya di Eropa juga banyak pelatih-pelatih yang bagus tapi nggak dapat gelar misal. Atau misalnya pelatih yang biasa aja tapi hokinya gede banget, akhirnya dia sering dapat gelar tiap musim. Dan maksudnya banyak tiba-tiba kita nggak bisa ngebandingin, kita nggak bisa nyebut pelatih itu jelek atau enggak cuma dari gelarnya. Jelek atau enggak mungkin nggak bisa disebut, tapi yang lebih cocok buat timnas tuh yang kayak gimana sebenarnya berarti? Yang lebih sebenarnya itu balik lagi sih ke ngelihat ke komposisi pemain-pemainnya. Gue ngerasa kalau komposisi pemain yang sekarang dan dengan ini turnamen pertama, Coach Gerald ini udah pas sebenarnya. Untuk U23 ya. Dia udah pas, tinggal lihat gimana caranya dia bisa ngeracik si squad yang udah ada ini dengan tambahan beberapa pemain yang mungkin gak dipanggil karena cedera atau misal nanti di liga ternyata tiba-tiba ada rising star, tiba-tiba naik dipanggil. Maksudnya dengan komposisi yang ada bisa nggak dia ngehasilin output yang lebih dari sekarang? Karena kan nanti terdekat kita ada kualifikasi Piala Asia U23 kan. Nah itu juga salah satu ajang yang kita harus seriusin karena kita pengen U23 kita masuk lagi ke Piala Asia. Nah itu bukannya kita tuh udah lulus ya? Udah pasti lulus? Enggak, kita masih kualifikasi. Kualifikasi ya kita? Masih kualifikasi gitu. Nah itu Coach Gerald, gue ngerasa dia udah ada di track yang benar dengan cara main dia kemarin, komposisi pemain yang ada. Karena maksudnya walaupun Coach Gerald ini kelihatan bukan tipe yang maksain kayak gue orang Belanda, gue punya filosofi total football menyerang. Gue pengen tim yang gue pegang harus mau dia gitu, bisa misalnya. Atau enggak main harus kayak gitu. Dia kelihatan enggak? Dia masih ngegunain taktikal lama kayak misal main 3 back, terus juga masih long throw juga masih dipakai. Karena dia ngerasa kayak kalau kita emang kuat di situ, ya udah kita pakai gitu, aja, nggak ada salahnya. Jadi kelihatan lah. Gue sih masih percaya sama Coach Gerald. Cuman yang gue lihat kalau misalnya sekarang, kalau bagi gue ngelihat ya dari yang kemarin itu kita masih belum, ya walaupun terlalu dini sih untuk menilai, masih belum punya winning formulanya aja kayaknya gitu. Itu betul. Jadi belum ketemu kliknya. Kalau lu perhatiin hampir semua match kita ada rotasi pemain. Pasti ada rotasi, betul. Itu maksudnya ya berarti masih ada coba-coba strategi, taktik, formasi itu tuh pasti masih ada coba-cobanya lah dan wajar sebenarnya. Nah itu juga makanya yang kita bakalan lihat lah ya nanti ke depannya kayak gimana timnas U23 kita ini. Cuman buat kalian nih, karena lagi lumayan ramai juga ada pembahasan yang tadi ada Coach Gerald, ada Sintayong dan juga ada Coach Indra Syafri. Kira-kira kalau kalian sendiri lebih favorit yang mana, dan kita juga di kolom komentar ya, karena kita juga pengen tahu nih. Betul. Kira-kira sebenarnya pelatih yang kayak gimana sih sebenarnya disukain nih sama orang-orang gitu. Nah, ngomongin soal pelatih, ngomongin soal pemain, selalu kalau sepak bola kita itu nggak lepas dari kepengurusannya.
alias bapak-bapak yang suka tiba-tiba ikut angkat piala. Nah, jadi buat segmen ini Frankie bakal ngasih statement. Jadi silakan. Kayaknya itu enggak deh. Kayaknya tadi kita enggak. Silakan. Ada satu berita. Baru banget tadi gue lihat beritanya. Jadi, walaupun berposisi pada akhirnya menjadi runner up. Nah, ini yang lumayan jadi kontroversi. Hamin 1 kalau nggak salah. Bapak Erick Thohir tuh sempat bilang, kita nggak nargetin juara kok, nggak apa-apa. Nah, itu pada komen tuh, hati-hati coach, itu prank. Hati-hati itu jebakan. Nanti kejadiannya kayak Sintayong, nggak apa-apa nggak juara, ujung-ujungnya dipecat. Oke, itu satu. Yang kedua, tadi gue baru baca berita, walaupun berposisi sebagai runner up, ternyata masing-masing pemain itu dapat hadiah 100 juta rupiah. Dan pelatih itu dapat 300 juta rupiah per staff. Per staff. Jadi maksudnya Coach Gela per orang. Asisten-asistennya nanti dikoreksi ya kalau misalnya salah. Cuman yang terakhir gue baca beritanya itu kayak gitu. Seorang 100 juta, pelatih itu satunya 300. Dari Bapak Marwar Sirait. Wow. Dari dana pribadi saya. Luar biasa. Tapi kenapa gak dikasih Rolex juga, Pak? Setelah kenapa dikasih Rolex? Ya kan maksudnya kalau Rolex dari itu Pak juara. Prabowo. Itu nggak juara. Dari Pak Prabowo kalau Rolex. Beda orang yang beda. Oke. Ya bentuk kita kalau mau beramal mah bentuk beda-beda. Kalau mau beramal ya. Mau beramal kita kalau mau support gitu kan. Bentuknya nggak harus sama. Betul. Misal nih lu punya duit, gue punya duit, gue pengen support ke timnas. Misal gue punya 20.000. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Emang nggak apa-apa. Oke, misal 20.000, misal gue juga punya misal 25. Oh, lebih gede lagi. 25.000 lebih gede. Lu 20, gue 25.000. Misal 20.000 lu jadiin apa ya, misal yang bisa dibeli 20.000. Yang bisa ramean 20.000 itu cuma bojot AA kalau itu lumayan. Suka artis-artis kalau main pada itu. Tapi atlet dikasih cuma bojot? Kan enggak apa-apa, cheating deh. Gak bisa. Oke. Cima bojot rasa salmon. Gak ada salmon. Enggak ada dia. Cuma maksudnya itu kita punya duit, lu punya duit, gue punya duit, bentuk supportnya tuh bisa beda. Apa misal, aja, oke. Kalau lu beli jersey original timnas. Oh, kita sebagai supporter nih ya. Oke. Kalau gua tiap timnas main gua selalu nonton. Nonton ke stadion. Nah, itu kan maksudnya bentuknya beda kan. Oke. Tapi kita sama-sama support, betul? Betul, bahkan yang nonton di TV pun ikutan support. Iya. Karena nonton di TV tayangannya dapat rating bagus. Betul. Timnasnya jadi ramai, sponsor masuk. Itu jadi semua support ya. Betul. Makanya jadi sebenarnya semua elemen dari mulai penonton nih, kalian yang nonton di TV, kalian yang lihat di media sosial, kalian yang nonton langsung ke stadion. Betul. Bahkan bapak-bapak pejabat yang ngasih apapun itu semua tulus sama. Oke. Betul. Kita semua adalah kita rakyat semua Indonesia sama dan pencinta timnas Indonesia. Merdeka. Kenapa jadi gini ya?